atau siapapun? Iya Pak, ini lagi pending. Oke, iya di tempat saya juga lambat sekali. Sudah Pak, sudah terekam. Oke, ya silakan untuk kelompok memulai perkuliahannya, Eva dan teman-teman. Iya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Dan selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, hari ini kelompok kami yaitu ada Jessica dengan NIM belakang 18, selanjutnya ada Vania dengan NIM belakang 41, dan saya sendiri Eva dengan NIM belakang 43 akan mempresentasikan mengenai rangka konseptual JEP dan IFRS. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan. Menurut Subramanyam tahun 2014, standar akuntansi merupakan aturan yang menentukan kebijaksanaan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana pengukuran suatu aset, kapan utang harus diakui, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan beban dan kerugian diakui. Aturan tersebut juga mengatur mengenai informasi apa yang harus disajikan pada catatan. Saat ini terdapat dua standar akuntansi yang dijadikan acuan atau diadopsi, yaitu yang pertama ada International Financial Reporting Standard atau IFRS, yang kedua yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau JAP. IFRS merupakan standar yang disusun oleh International Accounting Standard Board atau IASB, dan sedangkan JAP disusun oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. Ya, selanjutnya yaitu JAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Adalah standar otoritatif yang ditetapkan oleh Dewan Kebijakan dan cara yang biasa digunakan untuk merekam dan melaporkan informasi akuntansi. JEP ini dapat digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengatur sebuah informasi keuangan dengan benar ke dalam catatan akuntansi, membuat ringkasan catatan akuntansi ke dalam laporan keuangan, dan membantu untuk mengungkapkan informasi pendukung tertentu. JEP muncul berdasarkan pernyataan dari serangkaian entitas akuntansi yang disponsori pemerintah, yaitu Financial Accounting Standard Board atau FASB terbaru. Dalam penggunaan JEP diharapkan agar siapapun yang menggunakan laporan keuangan memiliki dasar yang masuk akal untuk perbandingan, sehingga semua perusahaan yang menggunakan JEP ini telah membuat laporan mereka menggunakan aturan yang sama. JEP saat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dalam menunjukkan kinerjanya keuangan dan demi melaporkan informasi keuangannya. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan menurut Baritwan tahun 2010 menyatakan terdapat 3 tujuan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur yang ada, potensial dan pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan investasi, pemberian kreditur, dan keputusan lainnya. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor yang ada dan potensial serta pemakai lainnya untuk mengestimasi waktu, jumlah, dan ketidakpastian dari penerimaan kas di masa yang akan datang, yang berasal dari dividen, bunga, penjualan, pelunasan, dan jatuh tempo surat berharga. Dan yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi yang dapat menunjukkan sumber ekonomi dari perusahaan, klaim atas sumber ekonomi, dan pengaruh dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mempengaruhi sumber dan klaim dari sumber tersebut. Ya, selanjutnya karakteristik kualitatif dari JEP.
Karakteristik kualitatif merupakan hal yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa karakteristik dalam pelaporan yang berguna untuk pengambilan keputusan menurut Suwarjono tahun 2012. Yang pertama yaitu relevan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pengguna informasi tersebut. Yang kedua, dapat diandalkan. Jika suatu informasi dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut valid, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut andal. Dan yang ketiga, dapat dibandingkan. Jadi pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas pada tahun yang sama atau entitas yang sama tetapi antar tahun yang berbeda. Perbandingan ini diperlukan guna mengidentifikasikan kecenderungan dalam posisi dan kinerja keuangan. Dan yang keempat yaitu dapat dipahami. Ketika terdapat informasi yang susah untuk dipahami oleh pemakainya, dapat dikatakan bahwa informasi tersebut memiliki kualitas yang kurang baik. Informasi yang memiliki kualitas yang baik yaitu informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pemakainya. Selanjutnya yaitu elemen laporan keuangan. Elemen ini merupakan hal yang penting dalam menentukan isi dari laporan keuangan. Hal ini dikarenakan bahan dalam pembentukan laporan keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan itu sendiri. Menurut Suwardono tahun 2012 terdapat beberapa elemen laporan keuangan dalam rangka konseptual FASB. Yang pertama itu ada aset, kedua kewajiban, ketiga ekuitas, keempat investasi, yang kelima distribusi ke pemilik, yang keenam laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, kedelapan beban, kesembilan keuntungan, dan yang terakhir yaitu kerugian. Yang selanjutnya yaitu asumsi dasar. Menurut Baritwan tahun 2010, dalam rangka konseptual yang dibentuk oleh FASB, terdapat beberapa asumsi dasar yang mendasari penyusunan standar akuntansi. Yang pertama yaitu kesatuan usaha khusus. Perusahaan dianggap sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, yang terpisah dari pemiliknya. Hal tersebut ditujukan agar transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi pemilik, sehingga pembuatan catatan dan laporan keuangan itu hanya untuk perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha ini sebuah asumsi bahwa perusahaan akan hidup dan tidak diharapkan akan dilikuidasi di masa yang akan datang. Tujuan utama dari konsep kelangsungan usaha ini yaitu agar tersedia cukup waktu bagi perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak, maupun perjanjian yang telah dibuat. Yang ketiga, penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dilakukan dengan menggunakan unit moneter yang saat terjadinya. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang di negara perusahaan tersebut, dan pencatatan transaksi dengan menggunakan unit moneter pada saat terjadinya disebut sebagai pencatatan pada biaya historis. Dan yang terakhir yaitu periode waktu. Kegiatan usaha perusahaan berlangsung terus-menerus dari satu periode ke periode lainnya. Laporan keuangan harus dibuat tepat waktu untuk dapat menggambarkan keadaan sesuai dan dapat memengaruhi keputusan. Selanjutnya prinsip. Terdapat 5 prinsip yang diterapkan dalam GEEP yang terdapat dalam rangka konseptual FASB. Yang pertama yaitu historical cost principle atau biaya historis. Jadi prinsip ini merupakan prinsip biaya historis
yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk mencatat pembelian barang, jasa atau aset modal dengan harga yang mereka bayar. Yang kedua yaitu Revenue Recognition Principle atau pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan ini merupakan prinsip yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk mencatat pendapatan saat diterima, bukan pada saat dikumpulkan. Dasar akuntansi aktual ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai peristiwa keuangan selama periode tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu matching principle atau kesesuaian. Prinsip kesesuaian menjelaskan mengenai sebuah pengeluaran harus dicocokkan dan dicatat dengan pendapatan mereka masing-masing sesuai dengan periode terjadinya dan bukan pada saat dibayarkan. Prinsip ini bekerja seperti prinsip pengakuan pendapatan yang memastikan semua pendapatan dan pengeluaran dicatat berdasarkan basis aktual. Yang keempat yaitu Full Disclosure Principle atau pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh menjelaskan bahwa pengetahuan apapun yang secara material akan mempengaruhi sebuah keputusan pengguna laporan keuangan mengenai perusahaan yang harus diungkapkan dalam catatan kaki laporan keuangan. Hal tersebut berguna untuk mencegah sebuah perusahaan menyembunyikan fakta material mengenai praktik akuntansi atau kemungkinan yang diketahui di masa depan. Dan terakhir yang kelima yaitu konsistensi prinsipal atau konsistensi. Prinsip konsistensi mengharuskan sebuah prinsip dan asumsi akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode selanjutnya. Sehingga prinsip ini dapat memastikan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan sepanjang sejarah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kendala. FASB mengungkapkan adanya kendala dalam pembuatan laporan keuangan. Kendala tersebut yang pertama yaitu materialitas informasi yang digunakan tidak dianggap materialitas adalah jika elemen atau transaksi yang salah saji atau kurang saji tidak dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Yang kedua yaitu konservatif. Konservatif ini merupakan sifat yang dimiliki akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Aset dan pendapatan dapat tidak disajikan terlalu besar jika akuntan memiliki banyak alternatif yang harus dipilih. Dan yang terakhir yaitu sifat khusus industri. Sebuah industri memiliki sifat khusus yang memerlukan prinsip akuntansi yang berbeda dengan industri lainnya. Dengan adanya peraturan yang ada, maka akan menyebabkan munculnya prinsip yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan. Oke, selanjutnya mengenai IFRS atau International Financial Reporting Standard. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2012, IFRS merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan rangka akuntansi berbasis prinsip yang meliputi professional judgment yang kuat dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi, transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Kemudian IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Baik, selanjutnya merupakan tujuan dari pelaporan keuangan. Menurut IASB, penyusunan standar pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan sekumpulan informasi yang dapat memenuhi sejumlah besar pengguna laporan keuangan. Dan kemudian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dari entitas yang memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan diterima atas entitas yang bersangkutan. Lalu karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dibagi menjadi 6, yaitu relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dapat dipercaya, tepat waktu, dan dapat diuji. Relevan di sini berarti informasi yang dikatakan relevan itu jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna informasi tersebut.
Lalu dapat dipercaya merupakan laporan tersebut harus dapat dipercaya. Berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak berkaitan dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material yang menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan dapat terverifikasi. Lalu dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Kemudian tepat waktu, berarti menyediakan informasi bagi pengambil keputusan di waktu pengambilan keputusan dan mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Informasi harus menyediakan informasi dengan kapasitas yang mempengaruhi keputusan pengguna informasi. Kemudian selanjutnya dapat dipahami. Ketika informasi dapat dipahami, dapat dikatakan informasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Dan sebaliknya jika tidak bisa dipahami, maka memiliki kualitas yang tidak baik. Kemudian dapat diuji. Pembuktian yang dilakukan secara umum maupun tidak langsung. Pembuktian langsung adalah membuktikan jumlah atau penyajian lainnya melalui pengamatan langsung, sedangkan pembuktian tidak langsung adalah melakukan pengecekan terhadap model, formula, atau teknik lain dan menghitung kembali hasil penggunaan metode yang sama. Kemudian selanjutnya merupakan elemen laporan keuangan. Menurut IASB tahun 2010 terdapat elemen-elemen laporan keuangan yaitu terdapat 6. Ada aset, liabilitas, ekuitas, kemudian ada konsep modal dan pemeliharaan modal, laba, dan beban. Baik, selanjutnya merupakan prinsip. Berikut merupakan pengakuan yang diterapkan oleh elemen keuangan sebagai berikut menurut IASB tahun 2010. Terdapat pengakuan aset. Aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan yang besar bahwa manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran yang terjadi dianggap tidak mungkin menghasilkan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas di luar periode akuntansi yang sedang berjalan. Kemudian pengakuan kewajiban. Diakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan yang besar bahwa arus sumber daya ekonomi akan menghasilkan manfaat dari penyelesaian kewajiban dan jumlah penyelesaian dapat diukur secara andal. Kemudian pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan dapat diakui dalam laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah timbul dan dapat diukur secara tepat. Kemudian pengakuan beban. Pengakuan beban diakui dalam laporan laba rugi pada saat penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang timbul dan dapat diukur dengan baik. Kemudian terdapat beberapa dasar pengukuran yang digunakan untuk mengukur elemen laporan keuangan menurut IASB tahun 2010, yaitu terdapat biaya historis, nilai wajar, nilai realisasi, nilai sekarang, pengakuan pendapatan, dan pengakuan beban. Biaya historis merupakan prinsip yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk mencatat pembelian barang, jasa, atau aset modal dengan harga yang mereka bayar. Kemudian, nilai wajar dicatat pada jumlah kas atau setara kas yang harus dibayarkan jika aset yang sama atau sejenis diperoleh saat ini. Kemudian nilai realisasi. Aset dicatat sejumlah kas atau setara kas yang bisa diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kemudian nilai sekarang dicatat sebesar arus kas masuk bersih masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari
pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan kegiatan normal usaha. Kemudian pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan merupakan prinsip yang mengharuskan sebuah perusahaan yang dicatat pendapatannya saat diterima, bukan pada saat dikumpulkan. Dasar akuntansi akrual ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai peristiwa keuangan pada periode tertentu. Kemudian, yang terakhir, pengakuan beban. Prinsip ini menyatakan bahwa beban harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan dilakukan. Beban diakui ketika kas dibayarkan atau ketika kas dikeluarkan atau pekerjaan telah dilakukan. Baik, selanjutnya. Menurut IASB terdapat kendala dalam penerapan standar ini, yaitu yang pertama keseimbangan antara biaya dan manfaat. Biaya merupakan kendala besar atas informasi yang dapat disediakan oleh laporan keuangan. Pelaporan informasi keuangan menimbulkan biaya dan yang terpenting bahwa biaya tersebut benar-benar untuk memperoleh manfaat dari pelaporan informasi keuangan. Manfaat dari pelaporan informasi tersebut cenderung untuk membenarkan bahwa biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang menyediakan dan menggunakan informasi tersebut. Kemudian, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif mendukung harus dimaksimalkan sejauh mungkin, namun dalam peningkatan karakteristik tersebut, baik secara individu maupun kelompok tidak dapat membuat informasi tersebut berguna jika informasi tidak relevan dan tidak dapat disajikan dengan tepat. Iya, untuk selanjutnya ke studi kasus, yaitu pembahasan kerangka konseptual laporan keuangan secara umum. Secara umum itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu tujuan. Untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi serta merupakan bangunan inti konseptual framework. Level kedua atau tingkatan kedua ada karakteristik kualitatif sama elemen laporan keuangan. Merupakan penghubung antara level pertama dengan level ketiga yang berisi pengukuran dan pengakuan pelaporan. Yang terakhir, tingkat ketiga ada asumsi, prinsip, dan kendala. Level 3 ini merupakan pedoman pelaksanaan dalam pelaporan keuangan. Next. Berikut merupakan gambar dari rangka konseptual GAAP. Next. Berikut merupakan gambar dari rangka konseptual IFRS. Next. Nah, yang pertama dari tingkat 1, yaitu tujuan laporan keuangan. Secara sederhana, perbedaan rangka konseptual GAAP dan IFRS itu dilihat dari penggunaan istilah akuntansi. Di GAAP ini istilah pelaporan keuangan itu menggunakan istilah pelaporan keuangan, sedangkan di IFRS menggunakan istilah pelaporan keuangan. Nah, penggunaan pelaporan keuangan dalam GAAP ini bertujuan untuk investasi dan kredit, sehingga informasi yang disediakan dalam laporan keuangan lebih difokuskan kepada investor dan kreditur. Sedangkan konsep laporan keuangan dalam IFRS difokuskan kepada semua pengguna laporan keuangan, seperti investor, karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Jika dilihat pada tabel, tujuan yang dikemukakan oleh IASB, IFRS, dan FASB GAAP tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya, karena sudah sama-sama menyesuaikan demi kepentingan bersama. Hanya saja pada IASB atau IFRS menggunakan istilah capital providers untuk mewakili investor, lenders, dan other creditors. Sedangkan FASB tidak menggunakan istilah tersebut. IASB menyebutkan bahwa informasi tersebut juga bermanfaat bagi pihak lain selain capital providers. Nah, sebenarnya di GAAP ini sebelum diadakan diubah ke FAEC nomor 8, di FAEC nomor 1 pelaporan keuangan hanya ditujukan pada kelompok pemakai
yang membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang persoalan bisnis dan akuntansi untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Jadi sebelum dilakukan pengubahan di GAAP ini, pemakai laporan keuangan hanya ditujukan kepada orang yang memiliki kompetensi yang memadai untuk memahaminya. Nah, kemudian diubah dalam SFAC nomor 8 atau FASB tahun 2010, di mana tujuan pelaporan untuk menghasilkan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna bagi para investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya. Next. Selanjutnya untuk karakteristik kualitatif. Menurut FASB tahun 1980, dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi keuangan bermanfaat bagi pembuat keputusan adalah relevan dan reliable atau dapat diandalkan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Oleh karena itu, informasi harus memiliki satu nilai prediksi, yaitu bertujuan untuk membantu pengguna memprediksi hasil dari kejadian masa lalu, saat ini, dan masa depan. Dua, nilai umpan balik, bertujuan membantu pengguna mengkonfirmasi dan membetulkan nilai prediksi sebelumnya. Ketiga, tepat waktu, yaitu tersedia sebelum kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan. Sedangkan informasi dikatakan reliable atau dapat diandalkan apabila disajikan dengan jujur, di mana angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi sesuai dengan sumber daya dan peristiwa. Untuk selanjutnya, kualitas lainnya yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Nah, perbedaannya dengan IFRS sendiri, terdapat tambahan materialitas dalam di IFRS ini karakteristik kualitatifnya dibagi dua, yaitu karakteristik kualitatif fundamental sama karakteristik kualitatif pendukung. Nah, perbedaannya dengan GAAP di relevan, di IFRS ini ditambahi materialitas. Nah, awalnya materialitas dalam GAAP ini terletak di bagian kendala, kemudian diubah pada bagian relevan karena informasi yang mengandung salah saji yang material dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Pada rangka konseptual IFRS, istilah reliable atau dapat diandalkan diganti dengan dapat dipercaya. Penggantian istilah oleh IASB ini disebabkan banyak pihak yang salah memahami arti dari istilah keandalan sebagai bebas dari salah saji dan dapat diuji. Padahal seharusnya menggambarkan arti kelengkapan, netral, dan bebas dari kesalahan. Perbedaan lainnya yaitu pada IFRS terdapat poin dapat diuji. GAAP meletakkan di karakteristik utama yaitu keandalan, sedangkan IFRS meletakkan di karakteristik kualitatif pendukung. Hal tersebut dikarenakan suatu informasi yang kurang uji tidak berarti informasi tersebut tidak dapat digunakan. Informasi yang kurang uji masih bisa digunakan meskipun perlu berhati-hati terhadap resiko bahwa informasi tersebut tidak disajikan secara tepat. Kemudian perbedaannya terletak pada poin tepat waktu, di mana di IFRS terletak di karakteristik kualitatif pendukung. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa tepat waktu dinilai tidak memiliki sifat yang sama dengan nilai prediksi atau nilai konfirmasi pada aspek dari relevan. Informasi yang relevan dan disajikan secara tepat masih berguna walau tidak disajikan dengan tepat waktu. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam poin dapat dibandingkan. IASB meletakkannya menjadi karakteristik kualitatif pendukung karena informasi yang dapat dibandingkan tidak memiliki manfaat jika informasi tersebut tidak relevan dan tidak disajikan secara tepat. Yang terakhir yaitu poin dapat dipahami. Pada rangka konseptual IFRS, IASB memindahkan karakteristik ini menjadi karakteristik kualitatif pendukung. Hal tersebut dikarenakan informasi yang rumit dan susah dimengerti tetap harus disajikan dan dijelaskan sejelas mungkin. Next. Selanjutnya level 2, elemen laporan keuangan. Dapat kita lihat bahwa di GAAP sendiri elemen laporan
keuangannya lebih banyak daripada di IFRS. Nah, di IFRS sendiri itu dibagi dalam 2 kelompok, yaitu unsur-unsur yang berkaitan secara langsung pada pengukuran posisi keuangan di neraca, terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas, dan unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja pada laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Berbeda dengan GAAP, berdasarkan SFAC nomor 6, terdapat 10 unsur dalam laporan keuangan. 3 unsur berkaitan secara langsung pada pengukuran posisi keuangan di neraca, terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas, dan 7 unsur lainnya menggambarkan beragam transaksi, kejadian, serta keadaan yang mempengaruhi, terdiri atas investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian. Dapat kita lihat bahwa FASB menetapkan elemen secara lebih rinci atas akun-akun non-neraca. Hal ini berkaitan dengan konsep of capital maintenance, yaitu adanya keperluan untuk memisahkan antara return on capital dan return from capital. Sebab pada konsepnya, ROE hanya akan diukur dari selisih lebih pemasukan dari jumlah biaya untuk mengelola modal. Nah, secara kuantitatif, elemen laporan keuangan pada rangka konseptual GAAP terlihat lebih banyak. Namun sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang menonjol pada kedua rangka konseptual tersebut. Elemen investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, dan laba komprehensif pada rangka konseptual GAAP digabungkan ke dalam elemen ekuitas dan konsep modal dan pemeliharaan modal pada rangka konseptual IFRS. Elemen lain yang terlihat dihilangkan yaitu elemen pendapatan dan beban, untung dan rugi pada rangka konseptual GAAP dibagi menjadi 2 bagian dalam rangka konseptual IFRS, yaitu elemen pendapatan dan keuntungan dimasukkan ke dalam elemen penghasilan, sedangkan elemen beban dan kerugian dimasukkan ke dalam elemen beban. Next. Selanjutnya tingkat 3, yaitu asumsi dasar. Di entitas ekonomi dalam asumsi FASB dihapus oleh IASB karena dianggap bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, akuntan hanya melaporkan transaksi yang berhubungan dengan perusahaan, bukan transaksi pemilik perusahaan. Kegiatan usaha dipandang sebagai suatu badan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Kemudian penghapusan unit moneter pada kerangka konseptual IFRS. Dikarenakan penyajian laporan keuangan sudah pasti menggunakan unit moneter, bukan dalam unit-unit lainnya. Selanjutnya penghapusan periodisitas pada rangka konseptual IFRS dengan pertimbangan peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Di Indonesia misalnya penyampaian laporan keuangan disusun oleh Bapepam dan ketentuan penyampaian laporan keuangan dilakukan secara 6 bulanan atau laporan keuangan tahunan. Yang terakhir adalah istilah basis akrual dalam rangka konseptual IFRS dikarenakan IASB memutuskan untuk memindahkan prinsip matching menjadi akrual basis. Penyusunan laporan keuangan atas dasar basis akrual berarti transaksi diakui pada saat transaksi tersebut terjadi. Next. Untuk selanjutnya level 3 prinsip. Perbedaan prinsip antara rangka konseptual GAAP dan IFRS terletak pada prinsip matching atau kesesuaian. Tidak lagi dimasukkan karena telah termasuk ke dalam prinsip akrual basis. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure dihapuskan oleh IASB karena ada bagian karakteristik kualitatif telah dimasukkan kriteria kelengkapan dalam bagian dapat dipercaya. Apabila prinsip full disclosure masih dimasukkan dalam rangka konseptual, akan terjadi redundant atau berulang atau berlebihan. Kemudian terdapat penghapusan prinsip konsistensi dalam rangka konseptual IFRS. Hal ini disebabkan prinsip konsistensi awalnya disusun untuk mencapai keterbandingan antara laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang dapat dibandingkan dapat dikatakan telah memenuhi prinsip konsistensi. Next. Yang terakhir di level 3 kendala. Perbedaan antara GAAP dan IFRS. Kendala pelaporan keuangan dijelaskan secara berbeda oleh GAAP dan IFRS. Dalam FASB tahun 2010 menyebut satu-satunya pervasive constraint
atau kendala pervasif adalah biaya. Sedangkan di IASB menjelaskan bahwa kendala pervasif dalam pelaporan keuangan ada dua, yaitu materialitas dan biaya. Perbedaan kendala pada rangka konseptual GAP dan IFRS terlihat di bagian materialitas. IASB menilai materialitas lebih sesuai bila dimasukkan ke dalam bagian karakteristik kualitatif pada aspek relevan. Hal ini disebabkan kerelevanan suatu informasi bergantung pada tingkat materialitasnya. Apabila pada suatu informasi keuangan terdapat salah saja materialitas, keputusan pengguna informasi dapat berubah karenanya, sehingga informasi tersebut termasuk ke dalam aspek relevan. Pada rangka konseptual IFRS juga tidak lagi terdapat kendala konservatisme. Karena apabila konservatisme tetap dimasukkan akan terjadi ketidakkonsistenan dengan karakteristik kualitatif yang netral. Hal ini disebabkan karena jumlah metode yang diperbolehkan memang sudah dibatasi. Next. Ya, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Saudara Henry pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya kelompok. Saya Hendri Gunawan dengan NIM belakang 14. Saya ingin bertanya, mengapa tetap dibutuhkan suatu kerangka konseptual ketika telah ada standar-standar akuntansi khusus yang mengatur mengenai pelakuan transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa ekonomi. Terima kasih. Iya, terima kasih Saudara Henry. Selanjutnya Saudara Michael, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM belakang 25. Jadi, saya ingin bertanya, menurut pendapat kelompok itu lebih memilih kerangka konseptual dari FASBI atau IASB? Tolong dijelaskan alasannya juga ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Michael. Selanjutnya Saudari Olivia, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, kira-kira pihak mana saja yang memiliki wewenang untuk membuat standar itu ya? Terima kasih. Oke, baik. Sudah, apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Saudara Andre mungkin? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mohon ditunggu sebentar karena kelompok akan berdiskusi terlebih dahulu.
Ya, terima kasih sudah menunggu teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Henry. Mengapa tetap dibutuhkan suatu kerangka konseptual ketika telah ada standar akuntansi khusus untuk mengatur mengenai perlakuan transaksi atau peristiwa ekonomi? Kelompok kami menemukan ada tiga faktor. Yang pertama itu kerangka konseptual akuntansi dibutuhkan oleh badan-badan pembuat standar termasuk IASB sendiri sebagai pedoman dalam mengembangkan dan menerbitkan standar akuntansi baru. Yang kedua itu kerangka konseptual akuntansi dibutuhkan ketika terdapat peristiwa ekonomi yang perlakuan akuntansinya belum diatur dalam standar-standar akuntansi yang ada. Dan yang terakhir, kerangka konseptual akuntansi membantu berbagai pihak dalam memahami dan menginterpretasi standar-standar akuntansi yang ada. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Saudara Henry? Oke, terima kasih kelompok. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Olivia untuk pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Jadi menurut Belkawi tahun 2006 terdapat beberapa teori yang menjelaskan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam penetapan standar, yaitu yang pertama teori kepentingan publik. Jadi teori ini menjelaskan bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban dari permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Jadi tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kebaikan untuk masyarakat secara umum. Sedangkan yang kedua adalah kelompok yang berkepentingan atau teori tanggapan. Jadi teori ini berpendapat bahwa regulasi dibuat sebagai jawaban dari permintaan kelompok tertentu yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba dari setiap anggotanya. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu kaum elit yang menguasai politik dan regulasi ekonomi. Teori regulasi kaum elit ini menguasai politik yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan politik untuk memperoleh kendali regulasi, sedangkan teori regulasi ekonomi berhubungan dengan kekuatan ekonomi. Seperti itu. Apakah menjawab, Saudari Olivia? Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, selanjutnya menjawab pertanyaan dari Saudara Michael. Memilih FASB atau IASB? Kelompok kami memilih IASB dengan pertimbangan bahwa kalau dilihat dari tabel perbedaan tadi di dalam elemen laporan keuangan, IFRS itu lebih singkat tetapi mencakup semuanya. Dan beberapa di karakteristik kualitatif itu lebih masuk akal, seperti pemindahan dari materialitas dari kendala ke bagian relevan di karakteristik kualitatif. Kemudian pemindahan dalam bagian dapat diuji, dapat dibandingkan, dan tepat waktu. Jadi kalau melihat dari perbandingan dalam tabel-tabel itu di IFRS lebih masuk akal. Mengapa kok dipindah bagiannya dari karakteristik kualitatif pendukung, dari karakteristik kualitatif utama ke karakteristik kualitatif pendukung. Mungkin seperti itu. Apakah menjawab? Baik, Saudara terima Mike. kasih atas sudah menjawab. Ya, untuk apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Mungkin yang belum bertanya dari Saudara Andre, apakah ada pertanyaan? Sebelum kami kembalikan ke Pak Dan. Enggak ada dari saya, makasih. Oh ya. Oke ya, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Saya kembalikan ke Pak Dan. Ya, terima kasih kelompok yang sudah menyajikan kepada kita tentang kerangka konseptual. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, bahwa kemudian kerangka konseptual ini kan sebenarnya ada di teori akuntansi, ya. Tapi ini kan kita khusus membahas
terkait dengan laporan keuangan dan pelaporan keuangan, gitu ya. Nah, memang banyak kemudian yang kita sudah dapatkan di teori akuntansi dan kemudian kini diperdalam lagi bahwa ternyata ada bagian-bagian yang ternyata dari kedua ini rangka konseptual baik yang dikeluarkan oleh FASB dengan GAAP-nya maupun yang dikeluarkan oleh IASB dalam bentuk standarnya itu adalah IFRS, itu sebenarnya kalau bisa disimpulkan itu kan serupa tapi tak sama gitu ya. Nyaris hampir sama, hampir semuanya mirip-mirip, tapi ada beberapa perbedaan yang kemudian dipindah satu dengan yang lain karena ada pertimbangan tertentu yang lebih kekinian gitu ya. Bahwa kemudian salah satunya kenapa tidak ada lagi unit moneter seperti yang dijelaskan oleh dengan baik oleh Jessica Sagan ya. Ya mau laporan pakai apa kalau nggak kemudian dengan unit moneter, mau kemudian laporannya itu pakai liter atau pakai kilo atau pakai yang lain gitu ya. Ternyata kan tidak, bahwa kemudian laporan keuangan namanya keuangan pasti unitnya moneter. Jadi masuk akal bahwa kemudian tidak perlu lagi ada namanya unit moneter. Terus kemudian ada yang diperhalus gitu ya kalau saya bilang, dari kemudian yang namanya konservatif menjadi prudence. Sama-sama artinya berhati-hati tapi ada berbeda. Kalau konservatif itu kan kita cenderung diminta kemudian untuk memilih standar yang betul-betul konservatif. Artinya konservatif itu apa? Konservatif itu kalau ada biaya, akui secepatnya. Tapi kalau ada pendapatan, kalau bisa kemudian ditunda sampai pendapatan itu betul-betul terjadi. Artinya orang diminta untuk kemudian sangat berhati-hati dengan pendapatan. Tapi kalau biaya dan beban itu sesuatu yang jadi apa ya? Jadi tanggungan kita memperberat, udah percepat aja gitu, segera akui. Nah, itu kan kemudian akhirnya cenderung sepertinya seakan-akan berarti kan kita diminta untuk manajemen laba khususnya untuk yang namanya income minimization kan. Nah, kecenderungan itu yang kemudian dirubah dengan oleh IASB ya, karena yang mikir banyak ya, nggak hanya sekumpulan orang yang ada di Amerika, tapi ini seluruh dunia, bahwa kemudian ini bisa dipikir bareng-bareng gitu seluruh dunia. Kemudian ada kemudian kata yang lebih tepat yang dipakai, prudence. Jadi prudence itu pertimbangannya ya hati-hati, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan untuk keberlangsungan perusahaan. Jadi gimana ya? Kalau yang satu sudah pasti harus gitu ya, katakanlah income minimization itu jadi tujuan. Tapi kalau ini prudence ya hati-hati. Enaknya apa? Ya kalau memang kita melakukan minimization ya, kalau saatnya memang kita kemudian harus minimization. Tapi kalau kemudian kita saatnya dapat ya kenapa tidak diakui? Kalau itu kemudian tujuannya akhirnya jadi maximization. Jadi lebih kemudian bagaimana menentukan laba itu tidak dengan harus diperkecil, tapi bisa diperbesar. Jadi yang kemudian pendekatannya itu lebih cenderung ya menggunakan yang smoothing, average gitu ya, yang rata-rata. Nah itu prinsip yang ada perbedaan di situ. Ada banyak yang kemudian sebenarnya sudah diceritakan oleh Jessica Sagan. Tapi Jessica tadi ada yang slip gitu ya, bahwa kemudian GAAP itu dipakai di Amerika. Nah, sejak tahun 2011 berbarengan dengan Indonesia, Amerika sudah tidak lagi menggunakan GAAP sebenarnya,
tapi menggunakan IFRS. Hanya pada industri-industri tertentu yang itu memang kemudian kepentingan negara itu tetap menggunakan GAAP, tetap menggunakan aturan. Jadi seperti tidak murni semuanya ya, tapi seperti Indonesia gitu. Oke, kalau yang itu diatur khusus secara internasional, secara umum, laporan keuangan secara general, atau kemudian yang terkait dengan investasi dan perusahaan yang publik, yang sudah go public itu diatur oleh IFRS. Demikian pula di Amerika juga di negara yang lain sebenarnya kayak begitu. Jadi yang kemudian yang diatur khusus adalah yang memang sifatnya dalam negeri sendiri, atau yang kemudian dia memang yang lakukan khusus. Indonesia nggak tahu, kemudian ternyata ada kemudian atau dulu namanya ETAP, atau kalau kemudian rujukannya secara internasional itu menggunakan SMEs, Small Medium Enterprise. Tapi di Indonesia ternyata ada yang namanya EMKM. Karena apa? Kalau kita menggunakan SMEs masih terlalu berat, karena apa? Industri kita itu masih lebih banyak yang lebih kecil lagi, sehingga kemudian menggunakan EMKM. Demikian pula di beberapa negara yang lain. Jadi ada hal yang lain, bahkan ada yang diatur khusus, diatur tertentu. Nah di Indonesia apa ya, karena itu kemudian diatur oleh regulator yang lebih tinggi untuk perbankan, baik itu perbankan syariah. Akuntansi keuangannya pun Indonesia juga, SAK juga ada SAK syariah, karena kita juga ada bagian dari gerakan ekonomi syariah dari negara-negara OKI ya, organisasi negara-negara Islam gitu ya. Nah, karena kita kemudian menganut itu juga, sehingga kemudian kita memberi kebebasan. Oh, kalau di Indonesia silahkan Anda memakai konvensional, silahkan memakai syariah. Tapi yang penting itu apa? Semua prinsip akuntansi itu harus dilaksanakan secara konsisten. Artinya tidak kemudian setiap hari bisa berganti, berpindah atau sesuai dengan kebutuhan. Tidak. Supaya apa? Konsisten itu bukan hanya sebagai syarat, tapi juga untuk bisa dijadikan perbandingan antara laporan keuangan dengan laporan yang keuangan yang lain ya, antara entitasnya itu bisa diperbandingkan kayak begitu. Nah, prinsip-prinsip itu yang kemudian harus tetap dipertahankan. Nah, pertanyaannya kan begini, kemudian seperti Henry tadi, ini Henry itu ngetes teman-temannya sebenarnya. Kenapa kita harus ada standar? Kenapa kita harus ada rangka konseptual kalau kemudian menggunakan standar? Nah, di teori akuntansi kan kita sudah tahu bahwa kemudian yang pertama kali yang harus dilihat itu adalah postulat, ya, yang paling tinggi postulat. Jadi secara filsafat, mau nggak mau undang-undang adalah produk hukum. Mau nggak mau yang namanya standar itu adalah turunan dari hukum, dari produk hukum. Nah itu kan kemudian kita acu, dan kalau standar kan beda lagi ya, karena juga selain itu ada hukum, ada praktik yang sudah well known, yang sudah diketahui, yang sudah kemudian menjadi praktik baik. Nah dua ini yang kemudian digabungkan postulat. Nah, postulat itu apa? Ya kebenaran-kebenaran mutlak yang tidak perlu lagi diuji. Ya, kita tahu di teori akuntansi kemarin kita sudah belajar apa itu yang namanya postulat. Ya. Postulat akuntansi. Nah, kemudian setelah postulat itu terbentuk, sesuatu yang tidak perlu kita uji, sesuatu yang given, sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah ada di hukum ekonomi secara umum, nah itu kemudian diturunkan di bawahnya. Kemudian setelah postulat ini terbentuk, kemudian yang lain lagi apa yang kita perlukan? Bahwa kemudian ternyata postulat itu membentuk yang namanya konsep. Konsep-konsep dasar. Nah, konsep-konsep dasar ini yang kemudian menjadi konsep mendasari ilmu akuntansi dan kemudian standar akuntansi. Konsep dasarnya apa? Nah, kemudian dari konsep dasar itu bahwa kemudian ada sekian konsep,
Nah, baru kemudian dari konsep itu kemudian turun menjadi yang namanya prinsip, bukan standar ya, prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi itu kan kita kan secara umum kan ada 10 ya, sama seperti prinsip ekonomi. Pak itu ada 10 gitu ya. Ada ini yang lainnya ya. Anda bisa pelajari dari teori akuntansi atau Anda bisa baca dari blog-blog saya gitu ya, silahkan gitu ya. Nah, kemudian dari prinsip ini kemudian apa? Disusun supaya sistematis, supaya logis, dibentuklah rangka konseptual. Jadi postulat, terus kemudian konsep dan prinsip itu diwujudkan dengan yang namanya rangka konseptual yang level-level itu ya, level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Itu yang kita pelajari pada hari ini gitu ya. Nah, kemudian jadilah itu yang namanya konseptual, rangka konseptual. Nah, rangka konseptual ini adalah dasar untuk penyusunan dari standar akuntansi apa, sebagaimana apa aja dan sebagainya, itu kemudian semuanya mengacu kepada rangka konseptual. Tapi perlu diingat, sekali lagi saya ingatkan, rangka konseptual itu dibentuk dari apa? Dibentuk dari postulat, konsep, dan prinsip akuntansi ya. Kalau kita ngomong rangka konseptual, jadi ini adalah epistemologi ya, ilmu bagaimana kemudian membentuk peraturan, membentuk perundangan, membentuk logika berpikir. Jadi ada turunan-turunannya kayak begini. Nah, kalau ditanya, Pak itu dulu dari mana asalnya? Ya ini kan kita belajar dari filsafat, ya ilmu filsafat yang berpikirnya memang kemudian secara rasional. Nah ini dibentuk pertama kali memang, katakanlah universitas pertama kali kan belum lama juga ya. Universitas pertama kali yang kemudian dibentuk itu kan baru 500 tahun sebelum Masehi. Itu ya, itu yang secara umum dibentuk oleh di Yunani, itu yang kemudian jadi prinsip filsafat yang kemudian kita acu sampai hari ini. Apa kemudian tidak bisa berkembang dengan cara yang lain? Ya ada gitu ya. Kalau kita tahu katakanlah tahun 500 tahun sebelum Masehi itu banyak muncul ini ya, muncul keilmuan itu ya. Lao Tse itu di Cina itu juga memunculkan kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi ya. Buddhisme ya, kitab Tripitaka ternyata juga Tripitaka atau Weda itu ya yang kemudian itu juga sekitar 500 sebelum Masehi ditulisnya ya, di kodifikasi di struktur termasuk yang lain-lain ya. Ternyata tahun-tahun itu memang tahun-tahun kemajuan bidang keilmuan. Nah, salah satunya itu adalah bidang ilmu yang filsafat ya, yang nanti mendasari bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, ada banyak memang kemudian yang kalau di itu kan barat ya, kalau di timur memang agak berbeda perkembangannya. Tapi tetap itu bahwa konstruksi itu terjadi di sekitar 500 tahun sebelum Masehi gitu ya. Semua pikiran filsafat ternyata munculnya di sekitaran tahun itu. Nah, demikian pula akuntansi, walaupun akuntansi itu secara modern itu baru muncul tahun 1500 ya, 1499, Luca Pacioli itu yang kemudian merumuskan, tapi dia sebenarnya secara prinsip dia menggunakan logika filsafat matematika ya, bahwa kemudian akuntansi itu yang ternyata harusnya ilmu dagang itu yang namanya pertanggungjawaban dan sebagainya itu dikonstruksikan lewat rumus matematika gitu ya, rumus aritmatika yang kemudian bisa kita ketahui. Nah, salah satunya apa? Buktinya di mana kalau di rangka konseptual ini elemen itu ya, elemen itu kita ketahui itu sama dengan A sama dengan U plus E ya kan. Terus kemudian
ternyata dari E ini ekuitas itu ada sebagian yang kemudian E ini rumusnya kan bukan hanya laba yang ditempatkan, tetapi ada juga dari saldo laba. Saldo laba itu dari mana? Ternyata saldo labanya itu yang dirumus kedua ya, kalau kita pakai FASBI itu kan pakai 5 elemen ya, kemudian yang 2 elemen lagi adalah biaya, pendapatan dikurangi biaya dan beban, itu yang menghasilkan laba. Nah, laba ini kan yang kemudian saldo labanya dimasukkan sebagai penambah di ekuitas ya. Kalau kemudian kita menggunakan logikanya IFRS, ternyata kan 3 ini tetap untuk dalam tanda petik posisi keuangan atau neraca, sedangkan yang 7 itu yang membentuk sisanya di pendapatan ya, pendapatan dan beban gitu ya, yang kemudian menjadi laba itu ya. Nah, itu kayak begitu, itu logika-logika yang harus Anda pahami. Kenapa kemudian pentingnya rangka konseptual? Karena rangka konseptual ini yang membentuk dasar dari standar. Kemudian ada yang di atasnya ya, yang level kedua itu, yang di tengah itu ada constraint dan sebagainya, hal-hal apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang kemudian itu menjadi dasar pikir dari standar. Jadi kalau ingin membuat standar tidak lagi perlu kemudian melihatnya ke postulatnya apa sih, konsepnya apa, prinsipnya apa, karena semuanya sudah dirumuskan dalam rangka konseptual. Dari rangka konseptual itu acuan untuk kemudian menyusun standar, karena dia adalah saripati, karena dia adalah simpulan dari baik itu postulat, baik itu konsep maupun prinsip akuntansi. Nah, ya, di sini kan Anda sudah paham bahwa sebenarnya ternyata mau IFRS, mau GAAP sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Ada yang kemudian dihilangkan karena alasan tertentu, ada yang lain dia berpindah karena juga alasan yang lebih rasional, gitu ya. Ada beberapa yang kemudian tidak ada lagi, tapi kemudian ada sesuatu yang ditambahkan karena dianggap lebih penting sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. Ya, ada yang kemudian memang tidak berubah sama sekali atau paling tidak belum berubah rangka konseptual. Nah, kemudian keluarnya standar kan satu persatu gitu ya, satu. Tapi yang namanya rangka konseptual ini kan sudah dasar ya. Kalau di baik di IFRS maupun di GAAP ini yang di awal-awal ya. Kalau di kita SAK-nya itu adalah SAK 1, SAK 2 sampai SAK yang ke-6 kalau nggak salah itu semuanya adalah bangunan dari atau sebenarnya penjabaran lebih lengkap, lebih jelas lagi dari yang namanya rangka konseptual. Jadi itu diwujudkan di awal-awal dari SAK. Nah, kemudian standar di bawahnya mengatur yang selanjutnya kan, mengatur bagaimana untuk aset, mengatur untuk utang, mengatur untuk ekuitas, mengatur untuk pendapatan, untuk biaya dan sebagainya ya. Kalau kita kenal itu namanya di chart of account atau daftar akun ya. Kemudian muncul ke bawah itu lebih di nomor-nomor selanjutnya. Nah, begitu kira-kira strukturnya dari kemudian dari yang namanya postulat, terus kemudian konsep, prinsip, dan rangka konseptual sebagai ininya, sebagai rangkuman dari ketiganya itu, dan kemudian yang dijadikan dasar untuk menyusun standar. Nah, kira-kira begitu urutannya. Kenapa kita harus belajar dua-duanya? Ternyata memang ada hal yang banyak penting. Seperti juga yang dijelaskan oleh Jessica tadi, bahwa ternyata accrual basis itu sudah pasti. Jadi kemudian dia dinaikkan di postulatnya naik gitu ya. Accrual basis tidak lagi bisa dengan cash basis. Karena transaksi sehari-hari secara praktek, secara umum orang-orang sudah menggunakan tidak lagi cash basis tapi accrual basis. Jadi accrual basis itu
sesuatu yang given kayak gitu itu pindah. Jadi postulat juga bisa bertambah, berkurang dan sebagainya karena sesuai dengan kebiasaan dan praktik umum yang banyak dipahami orang. Nah, kan sekarang kalau kita ngomong cash basis kan sudah ditertawain orang, atau kalau kemudian transaksinya harus cash gitu ya. Kita itu kan kartu kredit itu juga bisa dibayar di belakang, kemudian transaksi itu dengan piutang dan sebagainya. Itu sudah banyak, sudah biasa ya. BG gitu ya, bayar dengan BG, ternyata kan BG itu tidak tepat harus pada hari itu, karena BG itu tanda pembayaran, tapi kemudian bisa dicairkannya kapanpun gitu ya, bahkan ada tanggalnya. BG baru bisa dicairkan setelah 30 hari dan sebagainya. Jadi seperti memang apa ya, baik alat pembayarannya pun, transaksinya pun sudah tidak harus semuanya cash hari ini. Apalagi kalau katakanlah dulu sebelum luka pasioli yang umum itu orang melakukannya dengan barter, yang sudah menggunakan emas dan sebagainya. Barter itu kan kemudian sedikit demi sedikit hilang dan kemudian tidak lagi menjadi postulat. Kemudian cash basis karena orang kemudian membayar dengan emas dan sebagainya, cash gitu ya. Lama-kelamaan hari ini setelah di era bisnis modern, yang namanya cash basis itu tidak kemudian menjadi dasar lagi, tidak menjadi postulat lagi, karena transaksi bisa kemudian dengan accrual basis. Nah, GIP masih menggunakan itu karena postulatnya GIP kan memang dibentuk sejak tahun awal-awal 19-an gitu ya. Nah, sedangkan yang memang yang lebih baru seperti IASB baru tahun 70-an muncul dan sebagainya, melihat fenomena yang lain geser, postulatnya geser. Jadi kalau postulatnya geser, pasti kemudian apa? Konsepnya geser, prinsipnya ada perubahan, rangka konseptualnya pasti sedikit ada penyesuaian dan berubah, otomatis standarnya pasti akan ada banyak perbedaan. Ya, itu yang harus Anda pahami. Ini prinsip dasar, konsep dasar yang harus Anda kuasai betul. Kenapa seperti ini sih akuntansi? Kok ribet-ribetnya gitu ya? Tapi sebenarnya kalau Anda kalau Anda kemudian kritis gitu ya, sebenarnya bisa bertanya loh. Kenapa kalau kita belajar ekonomi itu prinsipnya diajarin di depan, konsepnya diajarin di depan, teorinya diajarin di depan, ya kan? Teori ekonomi itu kan di depan ya. Nah, baru kemudian praktek-prakteknya, praktek pemasarannya, produksinya, keuangannya dan sebagainya baru diajarkan kemudian. Bisnis juga gitu, PBM ya, pengantar bisnis dan manajemen, konsepnya dikasihkan semuanya di depan. Nah, kalau akuntansi kok berbeda. Akuntansi itu kok malah ditaruh di belakang teori dan konsepnya. Nah, ini yang pendekatan keilmuannya memang berbeda. Kalau ekonomi kita harus paham, tahu dulu, karena itu menjadi dasar untuk kita kemudian bergerak saat kemudian ekonomi secara luas, baru kemudian kita turunkan lagi mikro makro, mikro seperti apa, makro seperti apa. Demikian pula manajemen ya, bisnis dan manajemennya diajarin duluan, baru kemudian ke fungsi-fungsi manajemen. Jadi ada fungsi keuangan, pemasaran, produksi itu diajarkan, kemudian baru turun ke bawahnya lebih detail-detail lagi. Ya digital marketing and so on and so on. Jadi kemudian lebih detail lagi ke bawah gitu ya. Jadi kalau pohon itu dia seperti akar gitu ya, kemudian akar, kemudian dari biji itu kemudian bertumbuh, di atasnya keluar batang, batang keluar. Nah, kalau kita itu diajarin kecil-kecilnya dulu, diajarin praktiknya bagaimana sih membuat jurnal dan sebagainya, baru ke belakang ke teorinya gitu ya. Ya tentu ada alasan-alasan tertentu, tapi pada intinya karena akuntansi itu sebenarnya lebih pada sebuah teknologi, lebih pada sebuah teknis bagaimana kita melaporkan keuangan. Baru kemudian laporan keuangan tujuannya apa. Jadi kita diajari bagaimana membuatnya dulu, baru kemudian naik gitu ya.
mengapa kita membuat seperti itu, tujuannya untuk apa. Jadi sangat berbeda. Jadi membangunnya itu bukan pondasinya dulu, tapi kemudian praktik-praktiknya dulu, baru kemudian belajar, kemudian lebih tinggi lagi, tadi lebih dalam. Jadi kita itu seperti bukan orang kalau bukan orang membangun gedung harus dasarnya kuat dulu, atau bukan seperti ya keilmuan yang pada umumnya, tapi kita itu praktiknya dulu, teknologinya dulu. Jadi kita itu seperti menyelam gitu ya. Kalau menyelam itu kan tidak diajari di dasar laut ada apa, di dasar laut seperti apa, tapi kan harus bisa mengapungnya dulu, berenangnya dulu, kemudian belajar snorkelingnya di atas, baru kemudian menyelam. Setelah sampai di bawah baru kita kemudian menemukan sesuatu yang lebih dasar gitu ya. Jadi kita itu seperti orang menyelam, jadi belajarnya hal yang teknis. Jadi memang karena kemudian kita itu keperilakuannya dulu ya, bagaimana cara kita membentuk perilaku diri kita gitu. Itu yang membedakan. Tapi saya nggak tahu apakah pernah bertanya, Henry, Michael pernah bertanya gitu ya, atau siapapun yang lain apakah pernah bertanya itu, kenapa kita tidak seperti ilmu-ilmu yang lain, tahu dasarnya dulu baru belajar teknisnya. Kenapa kita belajar teknisnya dulu baru belajar teorinya di belakang itu. Sudah sempat Bapak terangi di teori organisasi, teori akuntansi itu Pak. Organisasi aku nggak ngajar loh ya. Teori akuntansi Pak, maaf Pak. Iya, teori organisasi yang ngajar Pak Pudu. Ya itu cara berpikirnya gitu, logika berpikirnya kayak begitu. Sehingga kemudian, nah tapi ternyata setelah masuk ke teori akuntansi, kemudian termasuk ke AKI, akuntansi keuangan, nah kita kan belajarnya seperti yang umumnya kan, belajar dari postulatnya dulu, dasar filsafatnya dulu, kemudian konsepnya, baru kemudian kita ngomongin prinsip, baru ngomongin standar, ya kan. Jadi sebenarnya di teori akuntansi inilah kemudian kita belajar baru seperti orang umumnya normal gitu ya, tahu gitu ya. Jadi kita itu ya, karena sebenarnya kelompok teknologi itu kan kelompok-kelompok keterampilan, memang kita harus terampil dulu, baru kemudian kita wondering why, bertanya mengapa gitu ya. Ya, saya sudah jelaskan itu di teori keuangan, teori akuntansi, tapi di sini menjadi penguatan lagi bahwa kita memang pendekatannya agak berbeda. Tapi kalau kemudian setelah masuk ke teori akuntansi, ternyata kita belajarnya normal gitu ya, dari yang konsep baru kemudian ke hal yang teknis di belakang. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan lagi oleh kawan-kawan terkait dengan perbedaan antara, atau bukan perbedaan ya, perbandingan antara GAP dari FASB dan IFRS dari IASB. Tapi apa yang dijelaskan oleh Jessica tadi sudah cukup mewakili kok. Memang ada beberapa yang memang bisa saya tambahkan karena mungkin tadi kelewatan atau tidak menjadi fokus atau menjadi perhatian utama dari apa yang disampaikan oleh Jessica. Termasuk presentasinya bagus. Maksudnya makalahnya dan PPT-nya bagus. Nah ini sebenarnya menjelaskan sesuatu yang boseni ya. Kayak begitu apalagi ini kan relatif sama ya, isinya kan hampir sama gitu ya. Tapi kemudian bisa disajikan dengan baik ya, dengan alat bantu gambar, beberapa gambar yang ditampilkan.
Apakah ada Nah, kemudian yang menarik pembahasan dari Michael ya. Kalau kemudian disuruh milih antara lebih suka mana gitu antara FASB dan IASB, lebih suka mana antara hasilnya apa GAP dan IFRS gitu ya. Pertanyaannya Michael ini pertanyaan subjektif ini jadi gampang-gampang sulit sebenarnya. Bahwa kemudian ini kan apalagi pertanyaannya kemudian oleh Michael kan ditambahkan kelompok lebih suka yang mana gitu ya. Nah ini tentu saja kembali lagi pada preferensi dari masing-masing Anda gitu ya. Anda kebetulan dididik di eranya IASB ya, dididik di eranya IFRS. Tentu pasti akan relatif cenderung mendukung IFRS, tapi bisa juga ternyata tidak mendukung IFRS ya, tidak mendukung IASB. Tapi kalau dulu waktu awal-awal ini ada kebetulan enaknya omong kan, saya terimbas langsung gitu ya dengan perubahan-perubahan ini. Apalagi saya hidup di 3 zaman gitu ya. Zamannya waktu kita masih pakai PAI, kemudian pakai SAK yang konvergensi, dan kemudian SAK yang full adopsi penuh gitu ya. Jadi awal-awal waktu, tapi enaknya karena saya masa konvergensi, jadi kemudian jadi terlihat pergeserannya gitu ya. Lebih suka yang mana gitu ya. Kalau terus terang, saya masih lebih suka yang saya ya secara pribadi itu lebih suka masih yang di bawah GAP, karena mindset saya terdidik itu waktu saya S1 4 tahun saya belajar akuntansi itu adalah seperti yang modelnya FASB. Nah, saya kemudian mendapatkan konvergensi kan setelah saya bekerja gitu ya. Saya bekerja baik itu praktik di luar dan kemudian sebagai dosen, awal-awal sebagai dosen digeser pelan-pelan, terus kemudian di akhir masa kan dipaksa berubah semuanya secara revolusioner gitu ya, langsung dirubah gitu ya. Nah, saya merasakan perubahan-perubahan itu. Tapi saya kemudian kalau ditanya secara pribadi, saya lebih suka menggunakan FASB itu karena apa? Karena dia itu enak gitu ya. Kalau kita bekerja di bidang apa, itu jelas-jelas itu. Kalau katakanlah saya di koperasi, ada akuntansinya. Saya di tambang, ada akuntansinya. Ada aturannya khusus gitu ya. Yang umum ada, yang khusus itu ada. Jadi enak, seperti seakan-akan jelas gitu ya, aturannya jelas, perintahnya jelas gitu ya. Nah, kemudian yang saya tidak suka lah katakanlah awal-awal bahwa kemudian di sini kan menggunakan professional judgment di IFRS itu. Nah, karena apa? Berarti pertimbangan profesional dari seorang akuntan itu jadi sangat dominan. Menentukan standar mana yang paling pas, transaksi ini menggunakan apa, itu standar menggunakan principle base yang kemudian itu diterjemahkan dalam professional judgment. Nah, kalau dengan FASB kan enak gitu ya. Ya sudah, aturannya kayak begini, harusnya kayak begini, isinya kayak begini. Nah, itu yang kemudian secara enaknya omong
secara prinsip itu yang kemudian jadi ada di kepala saya ya karena harus belajar sesuatu yang baru. Nah, tapi kemudian beriring sejalan karena kebetulan saya juga di masa konvergensi, masa evolusi gitu ya, dari 94 sampai 2011 itu kalem-kalem, sedikit-sedikit, pelan-pelan itu memang kemudian menjadi paradigma yang menjadi menguat bagi saya gitu ya, apalagi itu memang prosesnya lama karena saya saat itu juga awal-awal jadi dosen dan kemudian saya bekerja di dunia usaha dan dunia industri ya. Jadi akhirnya merasa tidak terasa bahwa kemudian tiba-tiba sekarang saat kemudian full adopsi penuh itu saya harus menggunakan IFRS. Ya saya nggak ada kekhawatiran, tidak ada goncang gitu ya karena saya merasakannya saya sekolah 5 tahun untuk dididik secara GEP, ternyata saya mendapatkan saya di konvergensi itu di pelan-pelan berubah itu ternyata sekitar 15 tahun, jadi lebih banyak masuknya, tapi nggak terasa gitu saat kemudian berubah menjadi IFRS. Oh ternyata kayak begini, oh ini toh ini dan sebagainya. Tapi kita harus tahu pergeserannya itu seperti apa. Ya, kalau menggesernya dengan katakanlah dengan kontinental terlalu jauh lah. Ini kan antara kontinental kemudian bergeser ke Anglo-Saxon, terus itu kan kemudian Anglo-Saxon yang kebetulan model Amerika dan kemudian kita sekarang bergeser ke model Inggris gitu ya. Tapi ini Anda memang katakanlah sesuatu yang harus Anda ketahui supaya tahu sejarahnya akuntansi itu kayak apa ya. Kita itu pernah lama di masa kontinental dan kemudian sekarang di Anglo-Saxon pun Anglo-Saxon yang dan sekarang di Anglo-Saxon tapi Anglo-Saxonnya pun bergeser dari yang Amerika ke model Inggris gitu ya. Nah, tapi ini Anda kan jadi tahu gitu ya prinsipnya seperti apa. Pak, pentingnya apa ya supaya Anda tahu aja bagaimana pergeseran ini. Jadi ini kan belajar keilmuan ya. Nah, Anda kebetulan di masa era yang semuanya full sudah menggunakan IFRS, tapi bukan berarti melupakan sejarah bahwa kita ada pernah bergeseran seperti ini. Kontinental, lama, dan kemudian IFRS. Pentingnya untuk apa? Kontinental, GEP, IFRS. Pentingnya apa? Karena sebagian dari prinsip kita, standar kita itu masih menggunakan yang lama. Katakanlah Anda belajar SAP, standar akuntansi pemerintahan, Anda menggunakan pemikiran konsep-konsepnya Anglo-Saxon ya nggak bisa. Karena SAP jelas-jelas dia ada regulasi yang merujuk pada undang-undang. Anda belajar tentang undang-undang pajak, akuntansi pajak itu akuntansi yang sifatnya kontinental. Masih ada di kita itu di praktek bisnis kita, katakanlah Anda kalau kemudian berusaha, Anda bekerja, Anda harus paham itu. Karena Anda berurusan dengan yang tetap terpakai sampai hari ini. Dalam hal ini adalah yang kontinental terpakainya di SAP. Pak, terus kenapa kemudian kita masih harus belajar yang namanya paling tidak tahu dan masih harus belajar lagi ya di AKI ini khususnya di teori akuntansi belajar tentang yang model Anglo-Saxon tapi yang Amerika. Ya, karena apa? Karena aturan-aturan yang di bawahnya, yang di SAK IFRS itu sudah internasional, tapi kalau Anda mencoba belajar, katakanlah Anda nanti bekerja, kalau Anda nanti berusaha yang sifatnya itu bukan di perusahaan go public atau bukan yang harus menggunakan laporan IFRS, contohnya itu adalah SMEs, ya, yang dulu namanya etap sekarang menjadi EP, itu adalah pakai menggunakan logika berpikir dan konseptual framework dari ini dari mana? Dari Anglo-Saxon model Amerika, ya.
Nah, itu nanti saat kemudian kita masuk ke dalam, nanti Anda akan lebih tahu, akan lebih detail lagi. Oh, ternyata seperti ini toh saat kita ngomongin etap atau ngomongin EP gitu ya. Oh, ini ternyata Anglo-Saxon yang model Amerika. Atau kemudian yang lebih ke bawah lagi kalau kemudian kita pakai EMKM. Ya. Nah, kenapa kita belajar syariah? Karena memang ada yang memang kita punya akuntansi syariah dan sebagainya yang ada gitu ya. Terus kenapa kita belajar yang lain, PAPI-PAPSI yang kemudian itu karena apa? Aturannya menggunakan aturan perbankan, beda lagi dengan yang kita miliki secara praktek bisnis keuangan secara khusus. Oke, itu runutan-runutan kenapa kita kemudian ternyata masih harus memperhatikan yang namanya kontinental dan kemudian Anglo-Saxon pun ada dua model, Anglo-Saxon Amerika dan Anglo-Saxon yang model Inggris. Kemudian sekarang seperti apa perkembangannya kayak begitu. Karena apa? Di standar akuntansi kita ada sebagian yang memang bernuansa kontinental, SAP, akuntansi pajak, manajemen pajak, ya. Ada yang sifatnya sangat IFRS banget ya, seperti akuntansi pada umumnya yang Anda pelajari, karena itu semuanya nanti ditujukan ke perusahaan yang publik, terus kemudian termasuk manajemen keuangan dan sebagainya, itu arahnya memang ke yang Anglo-Saxon yang IFRS. Tapi kemudian kenapa kita masih juga yang model Anglo-Saxon Amerika yang PASBI? Karena sebagian standar kita juga masih menggunakan PASBI ya, contohnya seperti etap atau EP gitu ya, yang merujuk pada SMEs. Dan kemudian kenapa kita harus tahu bahwa ada aturan yang lebih tinggi lagi ya, kenapa kita harus belajar hal yang lain ya, PAPI, PAPSI dan termasuk syariah. Itu kira-kira, karena memang standar kita itu luas, standar kita itu banyak, sehingga dan ternyata di standar kita itu masih kemudian rujukannya itu adalah yang lama-lama, dan itu yang harus kita ketahui, kita pegang dan kita jalankan sampai hari ini. Nanti karena kita nggak tahu ya Anda nanti bekerja di mana atau Anda berusaha seperti di bidang apa gitu kan, nanti kan kita tidak tahu, dan makanya kita harus belajar, relatif harus belajar semua yang ada di dalam khasanah keilmuan akuntansi. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan? Saya save-nya dulu, ini masukan-masukan dari saya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kalau dirasa cukup, ya kita bisa akhiri. Tapi sebelumnya, sebagai informasi aja untuk Anda, siapa tahu ini jadi penyemangat ya untuk kemudian mengirim ke KRA, dan KRA tahun ini itu yang lolos kita nggak terlalu banyak, biasanya kita banyak ya, ada 10-an gitu ya. Tahun ini kita yang lolos hanya 4, karena ya yang lain sih umum kita kirim aja sebanyak-banyaknya, tapi memang yang relatif sesuai dengan tema yang 4 ini. 4 itu kok ternyata gitu ya, kok ternyata dari 4 itu yang 3 bimbingan saya gitu ya. Yang 1 bimbingan saya kurang tahu siapa ya, bimbingannya orang kalau nggak salah Cindy itu bimbingannya, kurang tahu saya. Cindy itu bimbingannya Pak Yus atau Pak Kudu kalau nggak salah. Pak Yus ya, bimbingannya Pak Yus.
Tapi pengujinya saya, penguji satunya untuk Cindy. Jadi yang 3 ini ternyata bimbingan saya, dan kebetulan mereka yang ambil mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif. Ketiga-tiganya ya, karena ketiga-tiganya ini menulis tentang fraud ya. Fraud itu kaitannya dengan keberlangsungan, baik itu di perusahaan, baik itu untuk keberlangsungan ekonomi ya, karena sustainability yang temanya tahun ini, dan masuk itu. Ya syukurlah gitu ya, dari 7 mahasiswa saya yang saya minta ternyata 3 lolos. Yang karena yang 4 memang agak menyimpang ya, karena yang 4 itu tentang audit umum, yang 2 yang 2 Pak, yang 3 ya audit umum, yang 3 yang lolos di yang untuk audit akuntansi forensik dan audit investigatif. Ya semoga nanti jadi penyemangat bagi Anda, siapapun yang nanti rezekinya bersama dengan saya atau tidak dengan saya, silahkan nanti kemudian mengajukan siapapun dosen yang ada di sini. Saya yakin nanti kemudian pasti bisa membimbing, mampu membimbing. Kan semuanya nanti masuk ke Budian nanti yang menentukan. Jadi biasanya kemudian Budian yang membaginya kan juga berdasarkan kuota. Ya. Nah, yang memenuhi itu cuma 3 orang ya. Kemudian belum juga untuk membimbing 1. Jadi saya, Pak Yus dan Pak Re. Tapi Pak Re kemudian karena sekolah mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dibimbing. Tapi kemudian karena Pak Putu walaupun secara kepangkatan memang belum, tapi beliaunya adalah doktor, sehingga sudah diizinkan untuk menjadi pembimbing 1 ya. Ya nanti mungkin pembimbingnya nanti ada 3 orang, itu entah saya, entah Pak Yus, entah Pak Putu, itu ya. Ya karena sekarang juga umum ya, tidak ada yang urusannya dengan nanti kamu jurusannya audit dan sebagainya, karena sekarang kurikulum yang sekarang kan merdeka ya, yang kemudian bisa siapapun bisa kemanapun, tapi bahwa kemudian skripsinya pasti kemudian kita punya preferensi, kita punya kesukaan. Seperti saya, preferensi saya adalah keuangan dan audit dulu sebenarnya. Keuangan kan kemudian karena S2 saya di keuangan gitu ya, di waktu kuliah yang di manajemen, S2 manajemen. Itu preferensi saya akhirnya keuangan dan audit gitu ya. Kebetulan auditnya tetap saya jalanin terus sampai hari ini, keuangan sebagai khasanah pemikiran saya, dan kemudian ada banyak yang kemudian secara praktik juga saya lakukan juga. Nah itu akhirnya kecenderungan saya mau menulis kayak mau apapun pasti mau mengajar gitu ya, mau membuat artikel atau jurnal, makalah dan sebagainya, pasti arahnya ya kalau nggak keuangan ya audit. Walaupun auditnya bisa audit yang umum, tapi lebih suka audit internal, tapi lebih suka lagi audit akuntansi forensik dan audit investigasi. Akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan akuntansi keuangan saya suka, tapi arahnya saya lebih suka lagi kalau itu urusan dengan dengan sustainable reporting. Jadi itu kan kemudian wacana Anda. Anda yang ada di sini silahkan memilih siapapun untuk jadi dosen pembimbing, dan kemudian untuk ya sesuai dengan preferensi Anda. Ada yang siapa yang suka keuangan, siapa yang preferensinya suka ke perilaku manajerial dan sebagainya. Nah, kalau jelas, kalau nanti yang suka keuangan dan audit, seperti ngajar saya sekarang banyak di keuangan dan audit juga, pasti kemudian diarahkan untuk pembimbingnya oleh Budian pun, Anda pasti ke saya. Tapi bahwa kemudian apakah semuanya berjodoh dengan saya, belum tentu. Ya, kalau keperlakuan dan manajerial pasti kemudian arahnya kecenderungan Anda akan ambil Pak Putu, tapi apakah nanti Anda berjodoh dengan Pak Putu, belum tentu juga. Sedangkan untuk yang umum, yang seperti yang inginnya arahnya ke pajak dan kemudian hal yang lain ya, sistem dan sebagainya, nanti mungkin arahnya ke
Pak Yus, tapi apakah Pak Yus juga ya belum tentu juga, karena kan dibagi rata. Tapi kami memang punya preferensi masing-masing, ya. Pak Yus akan banyak support di teman-teman pajak, karena kan nggak ada gitu ya yang pemimpin yang utamanya atau yang memang punya keahlian khusus di bidang pajak, ya. Itu sih kira-kira gambarannya secara umum. Nanti bagaimana dengan skripsi Anda dan sebagainya. Kalau saya sih enaknya omong kan, ya paling tidak kalau di bimbingan saya pasti dorong, kemudian saya tidak wajibkan, tapi saya arahkan untuk dorong ke menulis secara sesuai dengan keinginannya, terus kemudian kita akan coba ke KRA, ya enaknya omong kan buktinya kan bimbingan saya pasti lebih dari 1. Ya 3 ini yang paling sedikit lah tiap tahun yang masuk di KRA. Tuh. Jadi agak sombongnya di situ gitu ya. Bukan doktor, tapi ternyata bimbingannya sering masuk KRA, terus kemudian jadi best paper, kan jadi aneh aja gitu ya. Ya gimana kalau saya sekolah doktor, gitu ya. Nah, itu masalah nasib, masalah rezeki dan jodoh juga. Rupanya saya belum berjodoh dan belum rezekinya saya untuk berangkat sekolah. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Anda. Oke, kita akan tutup dan akhiri. Semoga apa yang perkuliahan hari ini, pertemuan hari ini bermanfaat untuk Anda, baik untuk kelulusan Anda maupun untuk nanti saat Anda kemudian bekerja lebih atau bekerja atau berusaha ya di masa-masa mendatang. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, tidak ada yang kalau dirasa cukup, kita akan akhiri dan kita tutup dengan doa. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, untuk aki minggu depan, silahkan bersiap diri ya untuk